Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Joko Suharyanto, SEME CPOD, selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Haliza dari Prodi Manajemen S1, kelas MJ 417. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran Indonesia di era digital. Kita mulai dengan latar belakang. Ketika membahas keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, banyak orang hanya melihat dari angka pertumbuhan ekonominya saja. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum tentu menunjukkan bahwa seluruh masyarakat itu sejahtera. Di era digital saat ini, kondisi tersebut menjadi semakin menarik untuk dibahas. Perkembangan teknologi digital, AI, e-commerce, dan ekonomi kreatif memang membuka banyak peluang baru. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dan faktanya di lapangan masih terdapat kemiskinan dan pengangguran juga masih ada. Sebenarnya bagaimana sih kondisi terkini perekonomian Indonesia? Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia itu menurun dibandingkan masa pandemi COVID-19 kemarin. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun apabila kita lihat lebih dalam, kondisi di lapangan ini masih menunjukkan berbagai tantangan. Bagian masyarakat, khususnya generasi muda, masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Indonesia juga menghadapi tantangan ekonomi global seperti ketidakpastian perdagangan internasional, perlambatan ekonomi dunia, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Karena nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, biaya impor ini dapat meningkat dan berpotensi mempengaruhi harga barang di dalam negeri. Dan dampaknya itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah dan menengah karena daya beli mereka itu akan tertekan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun indikator ekonomi makro terlihat cukup baik, namun tantangan sejahtera masyarakat masih menjadi PR yang perlu kita selesaikan. Lalu dengan kondisi tersebut, di sini saya menghubungkan dengan salah satu teori, yaitu teori human capital. Di mana teori ini menjelaskan bahwa manusia itu merupakan aset utama dalam pembangunan ekonomi. Dan kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat akan menentukan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Sebagai contoh, seseorang yang hidup dalam kemiskinan seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Akibatnya, kualitas SDM menjadi rendah dan produktivitas kerja juga akan menurun. Selain teori human capital, di sini saya juga menggunakan teori lainnya, yaitu teori Keynes, di mana di sini saya menghubungkan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, pengangguran itu tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga masalah ekonomi nasional. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, pendapatannya akan berkurang. Pendapatan yang berkurang menyebabkan daya beli masyarakat juga akan menurun. Ketika daya beli menurun, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan menurun. Akibatnya perusahaan ini mengurangi produksi dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini mulai digantikan oleh sistem digital, otomatisasi, dan AI. Namun di sisi lain, teknologi juga menciptakan jenis pekerjaan baru seperti programmer, data analis, content creator, dan berbagai profesi digital lainnya. Artinya, tantangan Indonesia saat ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan tenaga kerja ini memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Lalu bagaimana sih hubungan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi? Kemiskinan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Karena dalam teori ekonomi pembangunan terdapat konsep yang disebut dengan lingkaran kemiskinan atau vicious circle of poverty, di mana masyarakat miskin ini cenderung memiliki akses pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah ini nantinya akan menyebabkan produktivitas kerja juga menjadi rendah. Produktivitas yang rendah menghasilkan pendapatan yang rendah, dan pendapatan yang rendah membuat mereka tetap berada dalam kondisi yang miskin, dan siklus ini terus berulang. Dalam konteks Indonesia saat ini, kemiskinan itu tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan kesempatan kerja. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, bahwa era digital ini akan menciptakan peluang dan tantangan. Menurut saya, era digital ini memberikan dampak yang bersifat ganda terhadap perekonomian Indonesia. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang yang sangat besar. UMKM dapat menjual produknya melalui marketplace, masyarakat dapat bekerja secara fleksibel melalui platform digital, lapangan kerja baru juga bermunculan di sektor teknologi dan ekonomi kreatif,
Namun di sisi lain, tidak semua masyarakat mampu menikmati peluang tersebut. Masih terdapat kesenjangan digital antara masyarakat yang memiliki akses teknologi dan yang belum memiliki akses yang memadai. Walaupun ekonomi nasional ini tumbuh, sebagian masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan yang layak, tingginya biaya hidup, dan menurunnya daya beli. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Dan menurut saya, tantangan besar Indonesia saat ini bukan hanya bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Lalu dengan adanya tantangan tersebut, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menghadapinya? Pemerintah Indonesia ini sebenarnya telah menjalankan berbagai program ya, seperti program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, kredit usaha rakyat, serta program Kartu Prakerja. Dan program-program tersebut juga disebutkan dalam berbagai upaya pengentasan kemiskinan pada beberapa jurnal referensi. Itu pemerintah saat ini juga menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Jika dilihat dari perspektif teori human capital, tujuan program ini sebenarnya sangat baik karena kualitas gizi yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun, seperti pada kebijakan publik lainnya, program ini juga menimbulkan berbagai pandangan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung karena dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda, sementara sebagian pihak lainnya menilai bahwa program dengan anggaran besar perlu dievaluasi secara berkala agar tepat sasaran, efektif, dan tidak mengurangi efektivitas program pembangunan lainnya. Dan dari sudut pandang ekonomi, yang paling penting itu adalah bukan hanya besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana manfaat program tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, menurut saya persoalan terbesar saat ini bukan hanya kurangnya lapangan pekerjaan. Masalah yang lebih penting adalah adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Dan fenomena ini disebut sebagai skill mismatch. Saat ini banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi digital, data analitik, AI, dan berbagai keterampilan modern lainnya. Di satu sisi masih terdapat pengangguran, namun di sisi lain perusahaan juga mengalami kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena itu, indikator keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kemiskinan. Dan dari berbagai permasalahan yang telah kita cermati tadi, di sini saya memiliki saran, solusi, dan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Pertama adalah memperkuat pendidikan dan pelatihan digital sejak sekolah hingga perguruan tinggi agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin modern. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas program Kartu Prakerja dengan fokus pada pengembangan keterampilan digital seperti AI, data analitik, dan coding. Ketiga, mempercepat digitalisasi UMKM sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, memperluas akses internet dan infrastruktur digital hingga ke daerah terpencil agar manfaat ekonomi digital ini dapat dirasakan secara merata. Kelima, memperkuat kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri agar pendidikan yang diberikan ini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, nantinya diharapkan kemiskinan dan pengangguran ini dapat ditekan secara lebih efektif. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan utama dalam perekonomian Indonesia. Kedua masalah tersebut terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi karena menurunkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Era digital ini memberikan peluang yang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa perubahan kebutuhan tenaga kerja dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah, menengah, maupun pelaku usaha. Karena pada akhirnya, dalam ilmu ekonomi pembangunan, keberhasilan suatu negara itu tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonominya tumbuh, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang dapat merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya membawakan presentasi hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.